Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Berlinca, INVM C1C0211128 dari kelas D Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang accounting in action. Apa sih akuntansi itu? Pastikan kalian bertanya-tanya, apa sih akuntansi? Akuntansi merupakan proses yang berisi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu identifikasi, kedua itu pencatatan, dan ketiga pelaporan. Nah, saya akan menjelaskan identifikasi. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi itu adalah sebuah kegiatan yang mana kita mengidentifikasi apakah suatu transaksi itu termasuk transaksi keuangan atau bukan. Karena yang kita lanjutkan untuk ke proses pencatatan adalah transaksi keuangan. Transaksi keuangan merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan sebuah transaksi yang tidak berpengaruh kepada posisi keuangan perusahaan, sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Contoh transaksi keuangan. Contohnya, saya mempunyai toko kue dan saya menyuruh staf saya untuk membeli bahan-bahan kue ke toko gulali. Nah, itu termasuk transaksi keuangan. Sedangkan transaksi non-keuangan adalah saya menyuruh staf saya untuk mensurvei atau meminta brosur-brosur harga bahan-bahan kue. Itu termasuk transaksi non-keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan kedua yaitu pencatatan atau recording. Pencatatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang telah kita identifikasi tadi. Pencatatan dibagi menjadi 3, yaitu pencatatan ke jurnal umum, pengelompokan ke buku besar, yang terakhir pengisian ke dalam neraca saldo. Nah, saat ke jurnal umum nanti akan dikelompokkan sesuai dengan akun-akunnya. Tidak lagi kita menulis seperti pena, pensil, buku. Tidak lagi kita menulisnya ke perlengkapan. Karena pena, pensil merupakan perlengkapan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan adalah suatu kegiatan untuk melaporkan informasi akuntansi kepada para pengguna laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengguna internal, dan yang pertama pengguna internal, kedua pengguna eksternal. Nah, pengguna internal adalah pengguna yang merupakan pengguna internal adalah pengguna yang dari dalam perusahaan. Contohnya seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya, pemimpin, dan masih banyak lagi. Sedangkan pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar. Contohnya seperti pelanggan, orang yang meminjamkan uang atau kreditor, pihak yang meminjamkan uang, pihak yang menanamkan modal. Nah, itu termasuk pengguna eksternal. Maaf. Nah, etika dalam pelaporan keuangan. 1, kita sebagai accounting harus menyajikan data dengan jujur, tidak ada unsur salah saji. 2, patuh pada standar akuntansi. Dengan adanya etika dalam pelaporan keuangan, itu akan membuat tidak adanya kecurangan. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sering dipakai yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS atau International Financial Report Standard. Nah, SAK ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contoh
perusahaan Telkom, Bank BRI. Nah, itu menggunakan standar SAK. Yang kedua yaitu SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Nah, standar yang digunakan oleh perusahaan non-admitment, perusahaan yang publis di Bank Indonesia, atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintah. Nah, standar akuntansi pemerintah ini sudah terdaftar di Pemerintah nomor 72 tahun 2010. Standar ini khusus digunakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat yaitu standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas untuk menjalankan bisnis dengan prioritas syariah. Standar ini dibuat untuk mengakui model SAK umum. Standar ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106. Selanjutnya, SAK Organisasi Nirbala. Nah, apa sih SAK Organisasi Nirbala? Standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berprioritas untuk mencatat keuntungan, contohnya lembaga swadaya atau panti sosial. Yang terakhir yaitu SAK MKM, Entitas Mikro Menengah. Nah, standar ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah. Contohnya industri rumah tangga kecil dan menengah. Selanjutnya, 5 asumsi dasar akuntansi. Yang pertama, equity entity. Terdapat 3 bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseorangan. Apa sih asumsi? Asumsi ekonomi titik ini menyatakan perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Nah, terdapat 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, perseorangan. Yang maksud dari perseorangan yaitu modal berasal dari satu orang, tanggung jawab tidak terbatas, dan laba diterima sendiri dan rugi ditanggung sendiri. Yang kedua, persekutuan. Yang dimaksud persekutuan adalah modal berasal dari 2 orang atau lebih, laba dan rugi dibagi berdasarkan kesepakatan awal, dan tanggung jawab terbatas karena terdapat sekutu aktif atau sekutu pasif. Nah, yang terakhir yaitu perseorangan. Yang dimaksud perseorangan adalah modal dari pemilik dalam bentuk kepemilikan saham, berarti memiliki saham. Seandainya saya menanamkan saham di PT ini 50% dan rekan saya menanamkan saham di PT itu 50%. Laba dan rugi dibagi sesuai dengan saham. Nah, laba itu dibagikan sesuai berapa saham yang kita berikan pada saat membangun PT tersebut. Misal saham saya 80%. Jadi 80% itu labanya ke saya. Nah, dan tanggung jawab terbatas. Yang kedua, going concern. Nah, asumsi ini menyatukan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasi terus secara jangka panjang. Yang ketiga, moneter unit. Semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang keempat, periodicity. Perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan dalam periode tertentu, seperti laporan keuangan per bulan, laporan keuangan per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Yang kelima, akrual. Dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi mempertimbangkan adanya kas masuk atau keluar. Prinsip akuntansi. Nah, yang pertama, prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa pendapatan itu diakui ketika jasa sudah diberikan. Nah, maksud dari prinsip pengakuan pendapatan itu ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan. Seperti saya memberikan jasa kepada
pelanggan saya. Nah, berarti dia sudah merasakan atau diserahkan. Yang kedua, prinsip pengakuan beban. Nah, prinsip pengakuan beban yaitu beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang keluar atau tidak. Yang ketiga, prinsip pengujuran. Apa sih prinsip pengujuran? Prinsip ini menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam suatu moneter. 4. Prinsip pengukuran menyatakan nilai. Prinsip ini dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut. Kelima, prinsip pengungkapan secara penuh. Nah, prinsip ini adalah yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Prinsip penandingan merupakan prinsip di mana pendapatan dan beban-beban sehubung dengan perolehan pendapat tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Oke, itulah video saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.